Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang di tema, gua akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya untuk belajar kupling ya di jalanan padat merayap. Oke, jadi gua akan mengulas sedikit ini posisi dalam keadaan netral. Gigi satu ke depan ya, gigi satu ke depan, gigi dua. Nah, biasanya teman-teman itu suka keliru ya untuk masuk ke gigi dua malah netral, atau mau ke gigi satu malah netral dari gigi dua itu kan ya. Nah, ini kan gigi satu, gigi dua ke belakang, dua kali sentuhan sedikit ya, truk truk. Nah, kalau ini misalkan gigi satu kalian sedikit ke belakang itu akan netral ya. Ini gigi satu, berarti dua kali mau ke gigi dua itu ya, cetrek cetrek. Nah, kalau ini gigi dua mau ke gigi satu sama ke depan, yaitu cetrek cetrek. Jadi jangan satu kali sedikit, itu akan netral dan akan terlihat di sini indikatornya itu berwarna hijau. Kalau kalian berada di jalanan yang padat merayap atau kemacetan, gunakan gigi yang rendah, gigi satu atau gigi dua. Oke. Nah, untuk posisi kaki ya, kalian bisa bagian gunakan kaki depan ini untuk ini gigi satu, gigi dua ke belakang, truk truk, gigi tiga, 4, 5, 6 ya. Motor itu kan ada yang 5 atau yang 6 ya, motor sport itu kawan ya. Untuk menurunkan gigi kita tinggal ke depan ya. Misalnya ini 6, 5, 3, 2, 1. Oke. Bisa juga kalian menggunakan bagian kaki yang belakang ini untuk menaikkan gigi. Menurunkan gigi seperti ini. Kalau gua seringnya tuh seperti ini. Untuk menaikkan gigi, untuk menurunkan tinggal seperti ini. Itu lebih mudah menurut gua. Jadi terserah kalian sukanya yang mana gitu men. Oke. Oke, setiap pengoperan gigi harus menekan kupling. Untuk pengereman harus seperti ini ya. Gua sarankan dua jari. Oke. Jadi untuk pengereman di bawah 30 km per jam gunakan rem belakang ya atau rem kaki. Oke, seperti itu. Terus kalau kalian berada di kemacetan, untuk kopling itu jangan sekaligus dilepas, perlahan saja ya. Nah, kemudian juga kalau kalian mati di posisi kemacetan terus dalam keadaan giginya ini masuk, nah kalian dalam keadaan macet, mesin mati, kalian akan menyalakannya lagi, kalian tidak menekan kupling, ini tidak akan melaju tuh. Di starter nggak bakalan maju, di selah yang ada kita malah kaget tuh, maju sendiri ya, ngajlok. Nah, jadi kalian tinggal menekan tuh kupling, tekan saja sedikit atau full juga nggak apa-apa. Tekan kupling, kita starter, mesin akan nyala kembali. Kickstarter juga sama gitu kawan-kawan ya. Oke, ayo langsung aja. Untuk pemula kan kalau awal itu kan harus dalam keadaan netral ya. Oke, jadi kita on engine, kaki kanan kita turunkan, kaki kiri kita naikkan, tekan kopling, masukkan gigi satu depan, kaki kiri kita turunkan, kaki kanan kita ke atas ya, posisikan. Nah, posisi gigi satu untuk awalan, jangan gigi 2, 3, 4 atau 5. Lepaskan kopling secara perlahan, kemudian tambah gas secara perlahan, dan kopling secara perlahan dilepaskan full. Kalau sudah melaju seperti ini, kopling itu lepaskan saja. Ini kemudian bisa teman lihat ini agak tanjakan, kita tak usah untuk menekan kopling, kita gunakan gigi yang rendah, gas aja. Nah, ini nggak bakalan mati ya mesin, asalkan posisi harus keadaan gigi yang rendah. Lepaskan gas, tekan kopling, rem. Di bawah 30 km per jam harus menggunakan rem belakang. Jangan lupa untuk nyalakan sen, nyalakan lampunya juga ya. Oke, tengok kiri dan kanan. Kalau memang kosong, jaraknya masih jauh, kita bisa masuk ke jalur. Oke, nah biar mesin gak mati ketika kita nyebrang, perlahan saja ya, kita kopling dilepaskan, kemudian gas secara perlahan digas. Oke,
Yuk, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, ini setengah kopling. Yuk, kopling full dilepaskan dan gas. Oke, RPM udah ngap, mesin udah ngap. Lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 2. Truk, terasa 2 kali geregelan. Terus lepaskan kopling secara perlahan, gas secara perlahan. Oke, udah maju seperti ini, udah lepaskan saja. Kalau udah normal seperti ini, kita tinggal lepaskan saja untuk koplingnya ya. RPM udah ngap. Baiknya itu sebelum motor itu ngap. Jadi lepaskan gas, tekan kopling lagi, masukkan gigi 3 ke belakang. Trek, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, masuk gigi 3. Jadi bagusnya itu untuk suara mesin itu ya normal. Jadi jangan sampai. Nah, kemudian juga untuk di padat merayap ya, nantinya kalian harus gunakan gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Jangan gigi yang tinggi. Ketika kalian berhenti di posisi gigi yang tinggi, kalian maju kembali, itu akan terasa engap. Dan untuk memainkan kupingnya itu harus benar-benar menggaung gitu men ya. Dan itu akan mengakibatkan kalau RPM-nya terlalu rendah, kupling dilepaskan, itu mesin itu bakalan mati gitu men. Nah, jadi lebih baik ya kalian gunakan gigi yang rendah, gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2 ya. Nah, kemudian juga kalau kalian berada di padat merayap atau kecepatan rendah, kalian posisi gigi 5. Gigi 5 ya, gigi 5 ya. Ini tak terasa nggak enak, kecepatan rendah ya, kecepatan rendah. Giginya ini gigi yang tinggi ya, itu akan terasa di di rantai itu gejek. Nah, ketika kalian melepaskan gas ya, terus gas secara perlahan, gejek. Nah, tuh kan rantainya ini akan berbunyi cek. Nah, itu harus menurunkan gigi gitu men ya. Turunkan gigi. Ya kurang lebih kalau gigi 1 itu dari kecepatan 0 sampai 15 atau 20 km per jam. Gigi 2 20 sampai 30 lah ya. 30 atau 40 juga bisa, tapi itu akan mengaung. Nah, gigi 3 pokoknya RPM itu standar akan terdengar suatu lembut men ya. Oke. Jadi buat teman semuanya, ini khususnya untuk pemula ya. Barangkali buat teman semua yang sudah lihai di motor kopling, kalian bisa tonton. Kalau ada kekurangan kalian bisa tambahkan. Oke. Pokoknya setiap pengoperan gigi naik atau turun itu harus menekan kopling. Gas itu harus dilepaskan sedikit kawan ya. Jadi nggak usah kalian lepaskan secara gini ya, perlahan saja gitu kan ya. Terus kopling juga kalau mau menaikkan gigi dan menurunkan gigi sedikit juga bisa ya, setengah juga bisa gitu kawan ya. Yang penting ngupling ya. Jangan, jadi setiap motor tuh pastinya berbeda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya untuk melepaskan. Jadi ayah jero, ayah deet katanya. Ada yang dalam, ada yang enggak untuk kopling gitu ya. Oke, kalau udah harus naikkan gigi, gas lagi gitu ya. Jangan panik lah ya, jangan panik ketika di kemacetan seperti itu ya. Gunakan gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Usahakan mesin tuh jangan sampai mati gitu man ya. Dengan cara kalian jangan sekaligus untuk kopling itu dilepaskan. Jadi untuk kopling secara perlahan saja dilepaskannya gitu men. Ya, biar posisi mesin ini nggak mati ya. Terus gunakan yang gigi yang kecil gitu kan, gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Dan tentunya harus jaga jarak dengan kendaraan yang di depan. Jadi jangan terlalu nempel. Oke, kita ambil kiri. Jangan lupa untuk nyalakan lampu sen ya kawan ya. Ambil kiri, turunkan gigi. Turunkan gigi, turunkan gigi. Oke. Nah. Oke. Ini gua gunakan gigi 2 nih. Gigi 2, jaga jarak dengan kendaraan yang di depan. Kita ambil kanan. Ini gigi 2 tuh, gigi 2. Ini kalau gigi 5 ini bakalan terasa suatu gejek. Ini kecepatan di bawah 20 km per jam. Ya, jadi harus gunakan gigi 2 nih, gigi 2. Ini kecepatan di bawah 20 km per jam atau 18 km per jam.
Oke. Nah, tuh tanpa menekan kopling juga motor nggak bakal mati kalau giginya itu rendah. Jadi kalau ini gigi tinggi, gigi 5, gigi 4 itu akan terasa jek 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 jek. Nah, itu kalau kita lepaskan gas terus kita berhenti, nah itu akan mesin itu akan mati. Kita ambil kanan ya. Kita ambil kanan, turunkan gigi 1. Soalnya kita mau nyebrang. Jangan lupa untuk tengok kiri dan kanan. Kaki kiri kita menahan beban, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, masukkan gigi 2, lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi 2. Oke. Kita cari yang padat merayap lagi ya. Kita muter lagi aja deh. Nah, lepaskan gas, tekan kopling. Turunkan gigi 1. Gigi 1. Gigi 1, gigi 1. Gigi 1. Tuh, kopling secara perlahan dilepaskan, gas secara perlahan. Nah, yuk masuk gigi 2. Masuk gigi 3. Gua mau coba gigi yang tinggi nih. Gigi 4. Ini gigi 5. Gigi 5 di bawah kecepatan 20 km/jam. Ini mesin tuh cek 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 tuh. Ini akan mengakibatkan mati men tuh. Harus turunkan gigi ya. Harus turunkan gigi gitu men. Jadi ini posisi gua gigi 2. Gigi 2 tuh. Posisi ini seperti apa ya, jalanan yang pelan-pelan aja gitu ya. Harus gigi 2, jangan gigi 4, 5 ya. Nah, kalau ada berhenti depan kita lepaskan gas. Nah, tekan kopling, masukkan gigi 1, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Masukkan gigi 2, lepaskan gas, tekan kopling. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke. Lepaskan kopling. Lepaskan gas, tekan kopling. Kopling dilepaskan, gas secara perlahan. Kita fokus di rem belakang ya. Kalau macet seperti ini ya, atau keadaan padat merayap, jaga jarak dengan kendaraan yang di depan juga. Oke, kita harus fokus, takutnya kalau ada padat merayap itu ada yang mau nyebrang dan sebagainya ya. Oke, kita lurus ya. Nah, turunkan gigi 1, tengok kanan dan kiri, yuk. Kopling dilepaskan secara perlahan, gas secara perlahan. Nah, jadi agar mesin tidak mati, lebih baik kalian lepaskan kopling itu secara perlahan. Lepaskan kopling secara perlahan. Kalau sudah mau full dilepaskan, kalian bisa gas secara perlahan gitu men. Nah, oke, udah melaju normal, gas, masuk gigi 3. Oke, masuk gigi 4, depan ada lampu merah, lepaskan gas, tekan kopling, turunkan gigi. Ini kan berhenti, harus posisi dalam keadaan gigi 1 atau netral juga, gak apa-apa kalau memang ini masih lama ya. Nah, ini masukkan gigi, lepaskan kopling secara perlahan dan gas secara perlahan. Nah, jadi untuk apa ya? Untuk mau maju kembali kalian harus gunakan gigi yang rendah, terus kopling harus perlahan dilepaskan gitu men. Jadi jangan sekaligus. Kalau sekaligus dilepaskan itu akan mengakibatkan mesin mati gitu ya. Itu saja tutorial dari gua. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan lancar di jalan ya, tidak ada gangguan sedikit pun, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Gua akan tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kekurangan kalian bisa tambahkan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.